Malam itu, di markas polisi kawasan Jakarta Selatan, Andi Pratama berdiri di tengah rekan-rekannya yang sedang tertawa terbahak-bahak sambil mengejeknya. "Lihat nih, Andi lagi-lagi terlalu empati sama korban, kayak cewek aja," kata Budi, rekan kerjanya yang paling cerewet. Tiba-tiba, Kapten Hadi bangkit dari kursinya dan berseru dengan suara tegas yang menggema di ruangan, "Cukup. Andi adalah Gai, dan itulah identitas aslinya yang selama ini dia sembunyikan dengan sempurna." Seluruh tim langsung membeku, suasana yang tadinya riuh menjadi hening total. Andi merasa jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Matanya bertemu dengan mata Kapten Hadi yang penuh pengertian, tapi di sekitarnya wajah-wajah rekan kerjanya berubah dari ejekan menjadi kaget bercampur bingung. Budi yang tadi paling keras tertawa sekarang membeku dengan mulut ternganga. Andi ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku di lantai semen yang dingin. Beberapa jam sebelumnya, semuanya masih biasa saja. Mereka baru saja menyelesaikan operasi penangkapan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di sebuah rumah kecil di Tebet. Andi yang bertugas sebagai negosiator berhasil membujuk korban untuk keluar tanpa kekerasan. Tapi saat kembali ke kantor, Budi dan yang lain mulai menggoda. "Kamu ini polisi atau psikolog, Andi?" Terlalu lembut, ejek mereka sambil minum kopi hitam di ruang istirahat. Andi hanya tersenyum tipis, seperti biasa. Dia sudah terbiasa menyembunyikan dirinya selama 8 tahun bekerja di kepolisian. Setiap hari dia datang tepat waktu, patroli, menangani kasus, lalu pulang ke apartemen kecilnya di Kemang tanpa pernah membawa siapapun. Tapi malam ini, semuanya berubah. Kapten Hadi melanjutkan dengan suara lebih pelan tapi tegas, "Andi adalah polisi terbaik di tim ini. Empatinya bukan kelemahan, itu kekuatannya. Kalian semua tahu dia menyelesaikan kasus-kasus sulit tanpa satu peluru pun. Jadi cukup ejekannya. Kalau ada yang tidak suka, bicara langsung sama saya." Andi merasa dunia berputar. Dia tidak pernah memberitahu siapapun, bahkan keluarganya di Bandung tidak tahu. Hanya Rian, pacarnya selama 3 tahun, yang tahu segalanya. Rian yang sekarang pasti sedang menunggu kabar di rumah. Andi mengangguk pelan ke arah kapten, lalu berjalan keluar ruangan tanpa kata. Udara malam Jakarta yang panas menyambutnya di pelataran parkir. Ponselnya bergetar. "Pesan dari Rian, kamu baik-baik saja? Aku dengar ada operasi malam ini." Andi tidak langsung balas. Dia duduk di atas motornya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Identitas yang selama ini dia jaga rapat-rapat kini terbuka di depan orang-orang yang dia anggap saudara. Apa yang akan terjadi besok? Apakah dia masih bisa bekerja di sini? Di perjalanan pulang, ingatan Andi melayang ke masa lalu. Dulu di kampus Universitas Indonesia, dia bertemu Rian di sebuah kai kecil dekat kampus. Rian adalah mahasiswa pendidikan yang selalu tersenyum ramah. Mereka mulai bicara tentang buku, lalu tentang mimpi. Andi ingat betul malam pertama mereka mengaku perasaan di tepi danau Universitas Indonesia, di bawah pohon besar yang rindang. "Aku suka kamu, Andi," kata Rian saat itu dengan suara gemetar. Andi yang saat itu masih polisi magang hanya bisa mengangguk dan memeluknya. Sejak itu, mereka menjalani hubungan diam-diam, bertemu di apartemen Rian di Depok, liburan singkat ke puncak, tapi tidak pernah terbuka. Keluarga Andi di Bandung selalu menanyakan, "Kapan nikah, Nak? Ibu sudah siapkan calon dari tetangga." Andi selalu mengelak dengan alasan sibuk kerja.
Sekarang semuanya terancam runtuh. Sesampainya di apartemen, Rian sudah menunggu di depan pintu dengan wajah khawatir. Ada apa? Kamu pucat sekali, tanya Rian sambil memeluknya erat. Andi menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Rian mendengarkan tanpa menyela, lalu memegang tangan Andi. Kita hadapi bersama. Kamu tidak sendirian lagi. Malam itu mereka tidur berpelukan, tapi Andi tidak bisa memejamkan mata. Besok pagi dia harus kembali ke kantor. Apa yang akan dikatakan rekan-rekannya? Apakah dia akan ditolak, dipecat, atau lebih buruk lagi? Di luar jendela, hujan mulai turun membasahi Jakarta, seolah langit ikut menangis untuknya. Andi tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Andi berjalan masuk markas dengan langkah berat. Udara di ruang briefing terasa berbeda. Beberapa rekan menyapa seperti biasa, tapi yang lain menghindari tatap mata. Budi duduk di sudut, pura-pura sibuk dengan laporan. Kapten Hadi memanggil Andi ke ruangannya setelah apel pagi. Kamu tidak perlu takut, Andi. Saya tahu sejak lama. Anak saya juga seperti kamu. Saya hanya ingin melindungi kamu dari gosip yang lebih buruk. Andi terkejut. Ternyata kapten sudah tahu dari awal. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak tahu bagaimana menghadapi tim. Kapten tersenyum tipis. Waktu akan menjawab. Kerjakan tugasmu seperti biasa. Di luar ruangan, berita sudah menyebar cepat seperti api di rumput kering. Saat Andi mengambil kopi di kantin, seorang polisi muda mendekat dan berbisik, "Benar ya, Bang? Kamu gay?" Andi hanya mengangguk pelan. Dia tidak mau bohong lagi. Siang harinya, telepon dari ibunya di Bandung berdering. Andi, ada yang bilang kamu suka laki-laki. Ibu tidak percaya. Pulanglah, kita bicara. Suara ibunya penuh air mata. Andi merasa dada sesak. Dia janji akan pulang akhir pekan ini. Malamnya, Rian datang membawa makanan kesukaan Andi dari warung Padang. Kamu harus makan. Besok kita ke Bandung bersama, ya? Aku ikut. Andi menggeleng. Tidak, Ri. Ini urusanku sendiri. Keluargaku belum siap melihat kamu. Rian terdiam, tapi matanya menunjukkan luka. Kamu selalu bilang begitu. Kapan kita benar-benar bersama, Andi? Bukan hanya di balik pintu. Pertanyaan itu menggantung di udara. Andi memeluk Rian lebih erat, tapi dalam hati dia tahu Rian benar. Akhir pekan tiba lebih cepat dari yang Andi kira. Perjalanan ke Bandung dengan kereta api terasa panjang. Saat tiba di rumah orang tua, ibu langsung memeluknya sambil menangis. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah keras. Anak laki-laki saya bukan seperti ini. Kamu harus nikah, Andi. Ada anak paket yang cocok. Andi mencoba menjelaskan, tapi ayahnya memotong, ini dosa, nak. Pikirkan masa depanmu di kepolisian. Malam itu Andi tidur di kamar lamanya, menatap foto keluarga di dinding. Dia ingat masa kecilnya, bermain bola di halaman dengan teman-teman laki-laki, tapi selalu merasa berbeda. Pagi harinya, kakak perempuannya, Sinta, datang berkunjung. Aku sudah tahu sejak lama, Dik. Kamu bahagia itu yang penting. Ibu dan ayah butuh waktu. Kata-kata Sinta memberi sedikit kekuatan. Pulang ke Jakarta, Andi mendapati pesan dari Budi, "Ma kemarin, bro. Aku tidak tahu. Mau ngopi?" Andi tersenyum tipis. Mungkin tidak semua orang menolak.
Tapi di kantor ada yang mulai bergosip. Seorang rekan senior mengajukan laporan tidak langsung tentang kesesuaian orientasi dengan tugas polisi. Andi merasa tekanan semakin berat. Di akhir pekan berikutnya, dia dan Rian bertengkar hebat. Rian ingin Andi mengajaknya ke acara keluarga besar di Bandung. "Aku bukan rahasia," Andi teriak Rian. Andi balas dengan suara tinggi, "Kamu tidak mengerti tekanan ini." Malam itu Rian pergi meninggalkan apartemen. Andi duduk sendirian menyesali kata-katanya. Dia menyadari bahwa menyembunyikan Rian sama saja dengan menyakiti dirinya sendiri. Perjalanan ini tidak hanya tentang dirinya, tapi juga tentang orang yang dia cintai. Beberapa minggu berlalu, dan kantor polisi mulai terbiasa dengan kenyataan baru. Beberapa rekan bahkan mendekati Andi untuk bertanya secara pribadi. "Gimana caranya kamu tetap profesional?" tanya salah satu. Andi menjawab dengan jujur, "Sama seperti kalian. Kerja adalah kerja. Tapi di balik itu ada tekanan dari atas. Ada rapat internal tentang standar moral yang membuat Andi gelisah. Kapten Hadi selalu membelanya, tapi Andi tahu batasnya ada. Di rumah, Rian belum kembali sepenuhnya. Mereka bertemu hanya untuk makan malam singkat, tapi dingin. "Aku butuh waktu, Andi," kata Rian suatu malam. Andi mengerti, tapi sakit. Suatu hari, ada kasus besar. Seorang remaja laki-laki dari keluarga kaya di Jakarta Utara hilang. Tim Andi ditugaskan. Saat investigasi, mereka menemukan bahwa remaja itu melarikan diri karena keluarganya menolak orientasinya yang gay. Andi merasa seperti melihat dirinya sendiri dulu. Dia bekerja tanpa lelah, menghubungi komunitas, dan akhirnya menemukan remaja itu di sebuah shelter di Depok. Saat membawa pulang anak itu, ayahnya marah besar. "Anak saya bukan seperti itu," teriak ayahnya. Andi berdiri tegar. "Pak, anak Bapak butuh dukungan, bukan penolakan." Kata-kata itu keluar dari hati. Kasus itu selesai, tapi dampaknya besar. Berita media lokal menyebut nama Andi sebagai polisi yang sangat empati. Tapi di kampung halaman Bandung, gosip semakin kencang. Ibu menelepon lagi, tetangga bertanya-tanya, "Nak, kapan kamu bawa calon ke sini?" Andi memutuskan pulang lagi ke Bandung, kali ini tanpa memberitahu Rian. Di sana, dia bertemu Sinta yang sedang hamil anak pertama. "Kamu harus bicara dengan ayah, Dik. Dia sayang kamu, hanya tidak tahu caranya." Malam itu Andi duduk berdua dengan ayahnya di teras. "Ayah, aku tetap anakmu. Aku tetap polisi yang ayah banggakan. Cinta ini bukan pilihan." Ayah diam lama, lalu mengangguk pelan. "Ayah butuh waktu, Andi. Tapi jangan sakiti ibumu." Itu adalah langkah kecil, tapi berarti. Pulang ke Jakarta, Andi langsung ke apartemen Rian. "Makan aku. Aku ingin kita terbuka. Besok aku ajak kamu ke Bandung." Rian menangis dan memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah lama, mereka merasa dekat lagi. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Budi yang tadinya mulai ramah, tiba-tiba berubah. Dia menyebarkan rumor di grup chat internal bahwa Andi menggunakan identitasnya untuk naik pangkat. Andi terkejut saat kapten memanggilnya lagi. "Ada laporan anonim. Kamu harus klarifikasi." Andi merasa dikhianati. Malam itu dia menangis di bahu Rian. "Kenapa orang selalu menilai aku dari satu hal saja?" Rian mengusap punggungnya. "Karena mereka takut melihat kebenaran, Andi.
Kamu lebih kuat dari mereka. Andi tahu dia harus melawan balik. Besok dia akan bicara langsung dengan Budi. Perjalanan pertumbuhannya semakin dalam. Dia bukan lagi polisi yang hanya menyembunyikan diri, tapi pria yang mulai berdiri untuk dirinya sendiri. Konfrontasi dengan Budi terjadi di parkir kantor sore hari. "Kenapa kamu lakukan ini, Bud?" tanya Andi langsung. Budi menghindar dulu lalu mengaku. "Aku iri, Andi. Kamu selalu dipuji Kapten. Aku pikir dengan rahasiamu kamu dapat perlakuan spesial." Andi menggeleng. "Ini bukan tentang spesial. Ini tentang aku yang tetap kerja keras meski dunia menentang." Budi akhirnya minta maaf dan berjanji menghentikan rumor. Perlahan tim mulai mendukung. Bahkan ada yang mengajak Andi ngopi setelah shift. Di rumah hubungan dengan Rian semakin kuat. Mereka merencanakan liburan kecil ke Bali akhir bulan. "Kita butuh waktu berdua tanpa rahasia," kata Rian sambil tersenyum. Tapi di Bandung, ayah Andi masih belum sepenuhnya menerima. Saat Andi menelepon, ayahnya berkata, "Ayah dengar kamu bawa teman laki-laki ke rumah. Jangan buat ibu malu di depan tetangga." Andi merasa kecewa, tapi tidak menyerah. Dia mengirim foto dirinya dan Rian di pantai Kuta nanti. "Ini orang yang membuat aku bahagia, ya." Tidak ada balasan, tapi setidaknya tidak ada penolakan keras. Di kantor ada promosi kecil. Andi naik pangkat menjadi kepala regu negosiasi. Kapten bilang, "Ini karena kerja kerasmu, bukan karena apapun yang lain." Andi merasa bangga. Untuk pertama kalinya, dia merasa diterima sebagian. Liburan ke Bali akhirnya tiba. Di pantai Seminyak, Andi dan Rian berjalan bergandengan tangan tanpa takut. Matahari terbenam menyinari wajah mereka. "Aku bangga sama kamu, Andi," bisik Rian. Andi memeluknya erat. "Tanpa kamu aku tidak akan sampai sini." Mereka berbagi cerita masa kecil, mimpi masa depan. Rian ingin punya rumah kecil di pinggir kota, Andi ingin tetap melindungi orang lain melalui pekerjaannya. Malam di ila kecil, mereka berbicara sampai pagi. Andi merasa ini adalah titik balik. Dia tidak lagi takut menjadi dirinya sendiri. Kembali ke Jakarta, tantangan baru muncul. Ada kasus bullying di sekolah menengah yang melibatkan siswa gay. Andi ditugaskan sebagai konsultan. Saat bicara di depan siswa dan orang tua, dia berkata jujur, "Saya dulu seperti kalian. Sembunyi karena takut. Tapi sekarang saya tahu, tidak ada yang salah dengan siapa kita mencintai." Beberapa orang tua protes, tapi siswa-siswa muda mendengarkan dengan mata berbinar. Berita itu sampai ke media nasional. "Polisi Gay Jakarta bantu siswa," judul salah satu artikel. Andi menjadi sorotan. Keluarganya di Bandung akhirnya menelepon. Ibu berkata, "Ibu bangga, Nak." Ayah juga pelan-pelan mengerti. Andi menangis bahagia. Perjalanan panjang ini mulai membuahkan hasil. Tapi dia tahu masih ada jalan panjang di depan. Sorotan media membawa berkah sekaligus ujian. Andi diundang ke acara televisi lokal untuk bicara tentang penerimaan diri. Rian duduk di belakang panggung, memberikan dukungan diam-diam. Di panggung, Andi berkata, "Saya polisi, saya anak Indonesia, dan saya gay. Ketiganya bisa hidup bersama." Tepuk tangan membahana. Tapi di kantor ada yang iri. Seorang atasan senior memanggilnya dan memperingatkan, "Jangan terlalu terbuka, Andi. Ini kepolisian, bukan tempat kampanye." Andi mengangguk hormat,
tapi dalam hati dia tetap teguh. Dia mulai bergabung dengan komunitas kecil polisi yang mendukung keragaman secara diam-diam. Di Bandung, ayahnya akhirnya bertemu Rian secara langsung. Pertemuan canggung di rumah makan Padang Aurit. Ayah Andi diam lama, lalu bertanya pada Rian, "Kamu akan jaga anak saya?" Rian menjawab tegas, dengan segenap hati, "Pak." Malam itu ayah Andi mengangguk pelan. "Ayah tidak setuju sepenuhnya, tapi ayah lihat kamu bahagia." Itu adalah kata-kata terbesar yang pernah Andi dengar dari ayahnya. Pulang ke Jakarta, Andi dan Rian merayakannya dengan makan malam romantis di Rotop. "Kita menang, Ri," kata Andi sambil mengangkat gelas. Tapi puncak ujian datang saat ada demonstrasi besar di depan kantor polisi. Sebuah kelompok konservatif menuntut pemecatan Andi karena merusak citra institusi. Kapten Hadi berdiri di samping Andi menghadapi kerumunan. "Dia polisi terbaik kita," teriak Kapten. Andi berdiri tegar di depan kamera, "Saya tetap akan melindungi setiap warga Indonesia, tanpa pandang siapa mereka." Kerumunan mulai bubar pelan-pelan. Malam itu Andi merasa lelah tapi bangga. Rian memijat bahunya di apartemen. "Kamu pahlawan, Andi." Beberapa hari kemudian ada tawaran promosi besar ke bagian khusus di Mabes Polri. Tapi syaratnya adalah menjaga citra. Andi dihadapkan pilihan sulit, naik pangkat tapi harus lebih rendah profil, atau tetap di tempat dan terus berjuang. Dia berdiskusi panjang dengan Rian dan Sinta lewat telepon. "Pilih yang membuat kamu bahagia," kata Rian. Andi memutuskan menolak promosi itu. "Aku ingin tetap di sini, di antara orang-orang yang perlu aku lindungi." Keputusan itu membuatnya kehilangan kesempatan tapi mendapatkan rasa damai dalam hati. Perjalanan ini mengajarinya bahwa pertumbuhan bukan tentang jabatan, tapi tentang keberanian menjadi diri sendiri. Tahun berlalu, dan Andi tetap di posisinya sebagai kepala regu negosiasi. Timnya kini lebih solid, banyak yang belajar dari ceritanya. Budi bahkan menjadi sahabat dekat, sering minta saran tentang anaknya yang mulai remaja. Di Bandung, ayah dan ibu mulai menerima Rian sebagai bagian keluarga. Mereka datang ke Jakarta untuk merayakan ulang tahun Andi yang ke-30. Di meja makan, ayah berkata, "Ayah bangga punya anak seperti kamu." Kata-kata itu menyembuhkan luka lama. Rian duduk di samping Andi, tangan mereka saling genggam di bawah meja. Suatu malam, setelah shift panjang, Andi dan Rian berjalan di taman dekat apartemen. Lampu-lampu kota menyinari wajah mereka. Rian berhenti dan berlutut. "Andi Pratama, maukah kamu menjalani sisa hidup bersamaku, tidak peduli apa yang dunia katakan?" Andi tertawa bahagia sambil menarik Rian berdiri dan memeluknya. "Ya, 1000 kali ya." Mereka memutuskan untuk tinggal bersama secara terbuka, membeli rumah kecil di pinggiran Jakarta. Andi terus bekerja, membantu banyak orang yang mengalami krisis identitas seperti dirinya dulu. Dia menjadi mentor bagi polisi muda yang ragu. Suatu hari, di acara penghargaan internal, Kapten Hadi memberikan penghargaan khusus kepada Andi. Untuk polisi yang tidak hanya melindungi tubuh, tapi juga hati masyarakat. Andi berdiri di panggung menatap Rian di baris depan. Matanya berkaca-kaca. Perjalanan dari seorang pemuda yang ketakutan hingga pria yang berdiri tegak telah selesai. Dia tahu masih ada tantangan, tapi dia siap. Malam itu, di rumah baru mereka, Andi memeluk Rian erat. "Terima kasih telah menemani aku tumbuh." Rian tersenyum. "Kita tumbuh bersama." Di luar jendela, Jakarta masih sibuk seperti biasa.
Tapi bagi Andi, dunia terasa lebih cerah. Dia telah belajar bahwa cinta, dalam bentuk apapun, layak diperjuangkan. Dan identitasnya bukanlah akhir, tapi awal dari cerita yang lebih besar. Apakah benar bahwa seorang pria gay tidak bisa bahagia dan sukses di Indonesia, atau justru cinta sesama jenis mampu membawa kekuatan dan pencerahan yang tak terduga?